Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Semoga teman-teman sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Oke, teman-teman, sebelum kita belajar, mari kita membaca basmalah bersama-sama agar pembelajaran kita hari ini berkah dan bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, teman-teman, hari ini kita belajar tematik tema 2, sub tema 4, yaitu gemar membaca. Hari ini kita akan membahas tentang membaca. Sebelum kita memasuki materi, Miss akan memberitahu tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menunjukkan gambar posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca dengan tepat. Yang kedua, dengan mempelajari cara duduk yang benar, siswa dapat mendemonstrasikan posisi duduk yang tepat saat melakukan kegiatan membaca dengan disiplin. Yang ketiga, dengan bertanya jawab, siswa dapat informasi tentang bacaan kegemaran masing-masing anggota keluarga dengan benar. Yang keempat, dengan penuh percaya diri, siswa mampu menceritakan pengalaman membaca bersama anggota keluarganya. Oke, kita masuk ke materi pertama, yaitu ayo membaca. Aktivitas 1. Perintahnya, bacalah bacaan di bawah ini, yaitu ayo membaca. Ayo kawan, kita membaca. Membaca membuat kita pintar, membaca membuat kita tekun. Jangan malas dan jangan bosan. Rajinlah berlatih membaca, jadikan membaca sebagai hobi. Nah, teman-teman, ayo kita membaca. Membaca membuat kita pintar, membuat kita menambah wawasan. Nah, membaca membuat kita tekun juga loh. Jangan malas dan jangan bosan untuk membaca, teman-teman. Dengan membaca, kita dapat banyak pengetahuan dari buku-buku yang kita baca. Dan jadikanlah membaca itu hobi, oke? Oke. Next, di sini Miss Rena punya jenis bacaan. Ada 5 jenis bacaan di sini. Yang pertama yaitu apa nih? Yang pertama yaitu koran. Koran biasanya isinya berita-berita terkini, berita-berita hari ini yang terjadi atau kemarin yang terjadi. Nah, ini majalah anak-anak. Teman-teman bisa membaca majalah anak-anak. Nah, yang ketiga yaitu buku pengetahuan. Nah, teman-teman bisa nih baca buku pengetahuan. Banyak buku pengetahuan yaitu tentang tata surya, tentang pengetahuan-pengetahuan yang lain. Nah, yang keempat yaitu buku pelajaran. Nah, buku pelajarannya seperti ini nih, buku matematika, buku tematik, buku PAI. Bisa teman-teman baca buku pelajaran. Nah, yang terakhir yaitu komik. Teman-teman bisa baca komik juga nih. Komik asik loh teman-teman bacanya. Komik itu banyak gambarnya, jadi asik untuk dibaca. Oke, next ya. Selanjutnya, wah apa nih ya? Yuk, ceritakan pengalaman membaca bersama keluargamu. Nah, di sini ada ayah suka membaca buku apa? Ibu suka membaca buku apa? Kakak suka membaca buku apa? Kamu suka membaca buku apa? Silakan teman-teman jawab di rumah, ditulis di buku. Oke, teman-teman bisa tanyakan kepada keluarganya. Ayah suka baca buku apa ya? Ibu suka baca buku apa ya? Kakak suka baca buku apa ya? Dan teman-teman sendiri suka baca buku apa? Silakan dijawab di rumah, tulis di buku. Oke, selanjutnya. Nih ada gambar. Yang manakah cara duduk yang benar saat membaca? Coba tebak yang benar yang mana? Gambar 1 atau gambar 2? Ya, yang benar yaitu
cara duduk gambar nomor 2. Kenapa sih gambar nomor 1 salah, teman-teman? Ada yang tahu tidak? Nah, iya, karena dia duduknya bungkuk dan terlalu dekat dengan bukunya. Nah, kenapa yang kedua benar? Karena dia lihat duduknya tegak dan jarak baca bukunya juga jauh dan bacanya di tempat yang terang. Kemarin di subtema 3 kita sudah bahas cara duduk yang benar. Nah, di sini Miss Rana mau bahas tentang cara duduk yang benar saat membaca. Nih, Miss punya tipsnya nih, teman-teman. Ada 3 tips. Nah, yang pertama, duduk tegak, tidak membungkuk. Yang kedua, membaca di tempat yang bercahaya. Yang ketiga, jarak mata dan buku tidak boleh terlalu dekat. Nah, teman-teman tahu tidak kenapa kita tidak boleh duduk membungkuk? Karena kalau kita sering duduk membungkuk, lama-lama tulang belakang kita ikutan bengkok ke depan nanti. Nanti teman-teman jalannya sambil bengkok-bengkok. Mau seperti nenek-nenek, jalannya bengkok-bengkok. Tidak mau ya. Nah, agar kita terhindar dari pembungkukan, teman-teman berusaha lah duduk dengan benar, yaitu duduknya tegak, tidak membungkuk. Nah, yang kedua, agar mata teman-teman sehat dan tidak sakit, membaca di tempat yang terang atau bercahaya. Nah, yang ketiga ini juga bisa merusak mata kalau teman-teman bacanya terlalu dekat. Jadi, diusahakan jarak mata dan buku tidak terlalu dekat. Oke, next ya. Nah, di sini ada perpustakaan. Teman-teman pasti tahu perpustakaan itu apa. Yaitu perpustakaan adalah tempat untuk membaca. Nah, ketika sedang di ruang perpustakaan, kita tidak boleh berisik atau gaduh. Karena kalau kita berisik, kita akan mengganggu orang lain yang sedang membaca dan membuat konsentrasinya buyar. Nah, di dalam perpustakaan ada banyak sekali buku-buku. Ya, jelas sekali di perpustakaan pasti banyak sekali buku-buku yang bisa kita baca. Nah, di perpustakaan kita juga boleh meminjam buku, teman-teman. Pinjam buku, beberapa buku yang mau kita pinjam. Nah, sebelum buku dipinjam, petugas akan mencatat terlebih dahulu. Teman-teman mau pinjam buku apa dan namanya siapa. Pasti dicatat dulu sama petugas perpustakaannya. Nah, teman-teman tahu tidak? Nah, petugas yang di perpustakaan disebut apa? Yaitu pustakawan. Petugas perpustakaan disebut dengan pustakawan. Begitu, teman-teman. Itu adalah perpustakaan. Nah, selanjutnya di sini ada latihan. Yuk, latihan. Nah, lihat gambarnya nih. Ada aktivitas 1. Ada di halaman 79. Bacalah bacaan di bawah ini. Teman-teman dibaca dulu. Ayo membaca. Ayo kawan-kawan, kita membaca. Membaca membuat kita pintar. Membaca membuat kita tekun. Jangan malas dan jangan bosan. Rajinlah berlatih membaca. Jadikan membaca sebagai hobi. Nah, di bawahnya, lingkari jawaban yang benar. Teman-teman silakan dilingkari jawaban yang benar. Nomor 1, membaca membuat kita ... A. Pandai, B. Bodoh, C. Malas. Nah, silakan teman-teman lingkari. Yang kedua, membaca juga membuat kita A. Susah, B. Tekun, C. Gembira. Kira-kira yang mana ya jawabannya? Silakan dilingkari jawaban yang benar. Yang ketiga, dalam berlatih membaca, kita tidak boleh A. Makan, B. Malas, C. Maju. Silakan lingkari. Nomor 4, membaca dapat dijadikan ... A. Hobi, B. Ayah, C. Uang. Kira-kira jawaban yang mana ya? Silakan teman-teman lingkari nanti. Oke, next ya. Berikutnya.
halaman 81. Aktivitas 3. Lingkari kata yang sesuai gambar. Nomor 1, ada gambar, apa itu ya? Oh, gambar koran. Silakan teman-teman lingkari tulisan korannya. Terus yang kedua, ada gambar apa tuh? Silakan teman-teman lingkari. Gambar ketiga, ada gambar apa? Silakan dilingkari. Oke? 81. Ini latihan halaman 81. Silakan dikerjakan. Selanjutnya, halaman 82. Aktivitas 1. Yaitu pasangkan gambar dengan cerita. Wah, pasangkan gambar nih. Pasti teman-teman sudah tahu, sudah paham. Coba kita baca nomor 1. Di situ ada gambar, apa itu? Komik. Kita baca. Kira-kira ini pasangannya bukan ya? Dion dan Bobby asik membaca, membuat Dion dan Bobby menjadi pintar. Kira-kira mana ya Dion dan Bobby? Silakan ditarik garis, teman-teman, dipasangkan dengan gambarnya. Oke, next. Halaman 86. Aktivitas 2. Beri tanda checklist untuk sikap yang baik di perpustakaan sekolah. Beri tanda silang untuk sikap tidak baik di perpustakaan sekolah. Nomor 1. Membaca tanpa suara. Kira-kira benar tidak ya? Silakan dijawab di checklist kalau benar, kalau salah disilang. Nomor 2. Berkejaran dengan teman. Kira-kira sikap baik atau tidak baik ya? Silakan di checklist atau disilang. Nomor 3. Mengembalikan buku yang dipinjam. Nah, ini sikapnya baik atau tidak ya? Silakan teman-teman checklist atau silang. Yang keempat, makan dan minum sambil membaca. Kira-kira sikap baik atau sikap tidak baik? Silakan checklist atau silang. Yang kelima, merobek halaman buku atau majalah. Nah, sikap baik atau tidak baik? Silakan checklist atau silang. Oke, sudah paham teman-teman ya? Halaman 86. Nah, selanjutnya halaman 91. Aktivitas 3. Susun huruf-huruf di bawah ini. Di situ ada gambar, ada tulisannya tuh, koran pagi. Kira-kira tulisannya bagaimana ya? Itu ada tulisan acak tuh. Ranko tulisannya. R-A-N-K-O. Kira-kira hurufnya yang benar yang mana ya penulisannya ya? Silakan teman-teman tulis dengan huruf-huruf yang benar tersusun dengan benar, oke? Nah, halaman 94. Next. Oh, sudah selesai ternyata teman-teman. Alhamdulillah, ternyata pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Sampai di situ. Sampai kita latihan halaman 94. Semoga pembelajaran hari ini teman-teman paham dengan apa yang disampaikan dan teman-teman paham dan dapat berkah dari pembelajaran hari ini. Oke, alhamdulillah. Nah, sebelum kita tutup pelajaran hari ini, mari kita sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke. Sebelumnya Miss ucapin terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.